Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada kehadirat Ilahi Rabbi, karena atas ridho dan izinnya lah kita bisa berkumpul di halaqah, di majelis yang insya Allah diberkahi ini. Amin. Bapak-bapak, mohon maaf, ini asalnya Riza udah nyiapin materi visualnya jadi biar lebih tergambar gitu ya. Cuma mungkin ada sedikit kendala teknis, jadi disampaikan saja sama Riza secara lisan, semoga tidak mengurangi esensi dari materi yang disampaikan. Sebelumnya mohon izin kepada Pak Ustadz Darwani, Ustadz Nandang, dan Ustadz yang ada yang berbicara di sini bukan berarti yang lebih berilmu, dan di sini niatnya hanya menyampaikan dan berbincang saja seputar negara tempat Rizia belajar. Sekitar 3 hari yang lalu, selepas sholat Isya ya kalau nggak salah, Riza disamperin sama Pastia katanya untuk menjadi badal mengisi kajian di hari Sabtu. Dan Riza nanya ke Pastia, gimana Pastia, ada materi yang ditentuin nggak dari DKM? Oh nggak ada, ini aja tentang Mesir aja katanya, jelasin tentang Mesir segala macem. Oh yaudah tuh kalau kayak gitu, yowes gitu kan. Ini untuk mungkin sebagian besar bapak-bapak udah kenal juga ya sama Riza, jadi mungkin nggak perlu perkenalan lagi. Pada kesempatan ini Riza ingin menyampaikan materi yang bertema jelajah Mesir virtual gitu ya. Cuma ada harusnya di sini, cuma ada kendala teknis, maaf. Jadi sebagaimana yang telah diketahui oleh masyarakat halayak umum gitu, kalau Mesir kan banyak yang bilang Mesir Arab gitu ya, Arab di negara Arab atau gimana gitu. Mungkin untuk dari segi budaya, dari segi orang-orangnya gitu ya, mungkin emang lebih mirip ke orang-orang Arab, tapi ternyata Mesir lebih kaya lagi di sana, karena di Mesir adalah campuran dari beberapa ras, yaitu ada campuran dari ras Asia, kemudian ras Mediterania seperti Yunani dan daerah sekitarnya. Dan untuk dari letak geografis sendiri, Mesir ini sebenarnya sama seperti Turki. Kalau Turki itu negara yang berada di atas 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Eropa. Cuma kalau Mesir sebagian besar wilayahnya berada di benua Afrika. Jadi ternyata dia di benua Afrika, dan sebagian wilayah kecilnya berada di dataran Sinai, itu berada di Asia Barat atau lebih dekat ke negara-negara Arab lainnya yang berbatasan langsung dengan dan Israel dan Gaza, Palestina, kemudian berbatasan langsung dengan Saudi Arabia. Ya, seperti itu. Dan untuk dalam bahasa Arabnya sendiri, Mesir adalah Jumhuriyatu Misra Al-Arabi. Jadi negara Republik Mesir, seperti itu. Dan berbicara tentang Mesir ya, rasanya ketika
masyarakat Indonesia ketika mengetahui hal tentang Mesir, apalagi dengan kota Kairo, udah biasanya otaknya udah langsung ngeling sama Universitas Al-Azhar Kairo. Nah, ini ada sedikit sejarah tentang bagaimana sih awal mula berdirinya Universitas Al-Azhar Kairo di Mesir. Seperti itu. Sejauh yang kita ketahui, Al-Azhar adalah universitas tertua di dunia. Sebenarnya soal yang pertama dan yang keduanya itu masih khilaf, tapi telah terbukti sebenarnya bahwa Al-Azhar ini adalah universitas tertua di dunia yang telah menerima ratusan ribu mahasiswa dari berbagai macam penjuru dunia. Untuk pertama kali Al-Azhar didirikan itu adalah pada dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah ini adalah sekelompok orang-orang Syiah, Pak. Sekelompok orang-orang Syiah yang berasal dari negeri Maroko. Kemudian mereka berhasil menaklukkan negara Mesir yang pada saat itu dipimpin oleh dinasti Abbasiyah. Seperti itu. Akhirnya dinasti Fatimiyah atau Bani Fatimiyah datang ke kota Mesir dan berhasil menaklukkan Mesir pada kala itu, dan kemudian mendirikan peradaban yang dinamakan pada saat ini kota Kairo atau Madinatul Qahirah. Seperti itu. Sedangkan Universitas Al-Azhar sendiri awalnya dibangun dari masjid gitu kan, masjid pada tahun 970 Masehi sampai 972 Masehi. Pada awalnya dinasti Fatimiyah datang ke kota Mesir dengan membangun istana terlebih dahulu, kemudian membangun Masjid Al-Azhar atau dulunya bernama Masjid Jami' Al-Qahirah, seperti itu, untuk dengan niat untuk melaksanakan segala macam peribadatan di dalam sana dan untuk menyebarkan pemahaman Syiah Ismailiyah pada saat itu. Kegiatan pembelajaran sendiri, perkuliahan sendiri dimulai pada tahun 975 yang dibawakan oleh Syekh Abu Hasan Ali bin Muhammad bin An-Nu'man. Seperti itu. Nah, sedangkan nama Al-Azhar sendiri terdapat berbagai macam versi, berbagai macam pendapat dari ahli sejarah. Ada yang berpendapat bahwa Al-Azhar ini adalah nisbah. Al-Azhar ini adalah nisbah terhadap putri tercinta Rasulullah, yaitu Fatimah Zahra. Diambil dari kata Zahronya, yaitu yang berupa mufrad, diambil menjadi bentuk jamaknya Azhar yang berarti bunga-bunga, seperti itu. Kemudian ada yang mengatakan bahwasannya Al-Azhar ini diambil dari ketika pembangunan terinspirasi dari taman bunga yang indah sekali berkilauan yang tumbuh berada di sekitar Masjid Jami' Al-Azhar, yaitu sesuai dengan bahasa Arab, yaitu Zahro, diambil jamaknya menjadi Azhar, kemudian dikhususkan diberi ma'rifah jadi Al-Azhar, seperti itu. Nah, Riza pasti yakin banget nih bapak-bapak di sini, atau mungkin sebagian udah tahu atau yang belum tahu mungkin bingung gitu ketika mendengar Al-Azhar ini adalah universitas Syiah gitu, universitas yang memiliki ideologi Syiah Ismailiyah gitu kan. Ternyata tenang Pak, ada kisahnya. Jadi setelah beberapa puluh tahun kemudian dinasti Fatimiyah menjabat. Pada kala itu menjelang detik-detik keruntuhan dinasti Fatimiyah, pada saat itu khalifah yang menjabat adalah Al-Adid. Khalifah Al-Adid ini berteman baik dengan Salahuddin Al-Ayyubi yang berasal dari dinasti Seljuk Turki yang membebaskan Palestina. Nah, dia sangat dekat sekali dengan Salahuddin Al-Ayyubi. Kemudian Salahuddin Al-Ayyubi menjadi orang yang dipercaya oleh khalifah untuk mengamankan kota Qahirah ini dari pemberontakan, karena ketika saat itu dinasti Fatimiyah yang hampir
menguasai seluruh Afrika Utara, kemudian Mediterania, Yunani pun ada sebagian wilayah kekuasaan yang kekuasaan Bizantium yang dikuasai oleh dinasti Fatimiyah. Makin lama makin mengkerucut gitu kan. Banyak pemberontakan di sana sini karena ditambah lagi karena akidah yang dipakai oleh Fatimiyah adalah Syiah gitu kan, Syiah Ismailiyah gitu. Banyak sekali pemberontakan dari Sunni, dari Khawarij sendiri memberontak kepada pemerintah Fatimiyah pada saat itu. Nah, kemudian diamankanlah kota Kairo ini oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, kemudian pada akhirnya Khalifah Al-Adid wafat dan Salahuddin Al-Ayyubi merebut kekuasaan yang sebelumnya dipegang oleh Bani Fatimiyah, dan kemudian Al-Ayyubi mendirikan kelompok yang bernama atau yang bisa kita kenal saat ini, yaitu adalah dinasti Ayyubiyah. Semenjak berdirinya dinasti Ayyubiyah yang menguasai kota Mesir ini, segala bentuk pemahaman Syiah Ismailiyah pada saat itu dibersihkan sampai ke akar-akarnya, yang terutama yang berada di Al-Azhar sebagai tempat penyebaran doktrinisasi Syiah. Seperti itu. Dengan cara apa? Dengan cara mengkosongkan Al-Azhar atau membekukan Al-Azhar yang lamanya kurang lebih sekitar 100 tahun. Jadi Al-Azhar itu sempat dikosongkan selama 100 tahun, dibekukan, nggak ada kegiatan sholat, nggak ada kegiatan belajar mengajar, perkuliahan, semuanya dihentikan. Sampai akhirnya datang kaum para budak, yaitu kaum Mamalik. Jadi jangan salah bahwasanya umat Islam pernah dipimpin oleh kaum para budak yang pada situ namanya Mamalik. Mamalik datang ke kota Kairo, kemudian merebut tahta kekuasaan dari Ayyubiyah, seperti itu. Nah, ketika dinasti Mamalik memegang kekuasaan dan tahu bahwasanya ada pusat pengembangan ilmu di sana, yaitu Al-Azhar, kemudian kaum Mamalik berencana dan memulai untuk mendirikan kembali kegiatan belajar mengajar yang sebelumnya selama 100 tahun terhenti karena dengan tujuan untuk membersihkan dari pemahaman Syiah. Kemudian kaum Mamalik di sana mengisi dengan pemahaman yang lurus, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Sunni. Nah, sampai sejak saat itulah mulai mahasiswa dari berbagai penjuru dunia mulai berdatangan kembali kepada ke Al-Azhar, ke kota Kairo. Dan pada abad ke-18, sekitar abad ke-18 sampai abad 19, mulailah pelajar Nusantara datang. Pelajar Nusantara bukan hanya Indonesia aja ya Pak, jadi ada Indonesia, ada Singapura, ada Malaysia, ada dari Patani, yaitu kota kecil di Thailand dan sekitarnya. Seperti itu. Dan pada saat ini Al-Azhar menjadi salah satu universitas atau mungkin bisa dibilang contoh paling baik dalam pengelolaan wakaf yang diberikan atau yang disalurkan dari berbagai macam penjuru dunia. Dengan pengelolaan yang baik, Al-Azhar mendanai seluruh fasilitas yang digunakan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di universitas dari dulu sampai sekarang. Jadi untuk semua mahasiswa itu tidak ada yang dikenakan biaya sama sekali gitu. Jadi nggak dikenakan biaya. Semua di sana fokus belajar gratis gitu. Cuma nanti kan yang mengaturnya itu adalah Kementerian Agama. Nanti kita seleksi dulu di Kementerian Agama dan kita dapat beasiswanya itu apakah beasiswa full kuliahnya, akomodasinya, tiket pesawat dan apartemen segala macam, dan ada yang cuma beasiswa belajarnya saja, kuliahnya saja yang gratis. Jadi akomodasinya kita yang nanggung sendiri, seperti itu. Pada saat ini Al-Azhar dipimpin oleh Grand Sheikh Dr. Ahmad Thayyib. Beliau merupakan seorang mujaddid, seorang ulama yang hebat sekali. Beliau menyelesaikan S1 dan S2 di Al-Azhar Kairo dan menyelesaikan S3 di Paris Osborne University. Seperti itu. Dan pada saat ini Al-Azhar sendiri memiliki sekitar 400.000 mahasiswa yang berasal dari berbagai macam belahan penduduk dunia, seperti itu. Nah, kemudian ada fakta yang mencengangkan terkait negara Mesir ini sendiri.
negara Mesir sendiri adalah negara yang memiliki militer terkuat di benua Afrika. Jadi militer yang berada di negara Mesir adalah militer yang terkuat di benua Afrika, nomor 1, seperti itu. Ini bisa kita rasakan, mungkin semoga nanti bapak-bapak dan kita semuanya bisa berkunjung ke kota Mesir ya, amin. Ketika kita masuk ke kota Mesir, ke kota Kairo maksudnya, di sana bisa seringkali terlihat pos militer jaga Mesir, dijaga oleh orang Arab gitu kan, kekar, mukanya muka Arab, terus ada yang hitam gede, mukanya sangar gitu, ditambah lagi lahja orang Mesir tuh Pak, kalau ngobrol sama kita kayak marah-marah, kayak bentak-bentak gitu. Jadi ini maaf kalau agak sentak-sengor ngomongnya gitu ya. Saya di sana, kita kalau ngomong kayak apalagi orang Sunda gitu ya, yang biasanya punten, mangga gitu, ada orang yang lebih tua ngelewat, nunduk gitu kan. Di sana nggak ada yang kayak gitu. Jadi ketika ngomong tuh udah seperti bentak-bentak, apalagi kalau kita datang ke pasar mau mau misalnya beli ayam. Kan misalnya kita di sana kalau kita berbicara menggunakan bahasa Arab fusah, rata-rata orang Mesir nggak ngerti. Jadi kita belajar bahasa Arab di Indonesia menggunakan bahasa Arab resmi, ketika kita aplikasikan dengan masyarakat Mesir, paling persentasenya hanya 0, sekian persen yang mengerti bahasa Arab kita gitu. Jadi ketika mahasiswa datang ke sana harus belajar lagi bahasa Arab Amiyah, belajar bahasa Arab pasaran gitu. Misalnya Riza datang ke pasar pingin beli ayam gitu kan, pingin beli ayam, kan misalnya kalau bahasa Arab resminya misalnya ya ammu hal maujud, yakni adikun kayak gitu. Nah dia kalau nanya seperti itu nggak akan ngerti, jadi langsung nanyanya yasta ya am fidik am, langsung kata dianya, dia bilang ayuhadik madik dikedabah katanya, ayam apa katanya, mau bagian yang mana katanya, dan kita menjelaskan seterusnya menggunakan bahasa Amiyah. Jadi kita udah pusing belajar bahasa Arab di Indonesia, ketika nyampe di Mesir harus belajar bahasa Arab lagi gitu kan. Nah ketika seperti itu, dan militer Mesir ini tuh terkenal dengan kekompakannya, terorganisir juga, begitu betul-betul tertata gitu ya. Ditambah lagi presiden saat ini yaitu Abdel Fattah As-Sisi, dia adalah sebelumnya adalah jenderal dengan pangkat perwira tertinggi di di Mesir. Dan sebelumnya sebenarnya Sisi ini naik menjadi presiden tuh dengan penuh kontroversial sekali. Atau kalau untuk sekarang Sisi ini seperti pemerintahannya kalau di Indonesia Pak Soeharto. Jadi ada orang yang berani mengkritik Sisi sampai kedengeran di telinganya Sisi, itu biasanya nggak lama Pak langsung diculik. Jadi udah nggak aneh ketika ada seseorang yang membicarakan kualitas politik pemerintahan Mesir dan terdengar sampai telinga pemerintah, nggak lama orang itu hilang, diculik, seperti itu. Pada sebelumnya mungkin Bapak semuanya udah pada tahu kali ya, yang presiden sebelumnya itu adalah Mursi yang dikudeta paksa oleh Sisi. Jadi Sisi pada tahun 2013 mengkudeta paksa Mursi, yaitu dengan memberikan ultimatum kalau dalam waktu 48 jam tidak menyelesaikan permasalahan ekonomi di Mesir, maka saya sebagai Menteri Pertahanan Mesir dan prajurit saya akan menggusur paksa Anda gitu. Seperti itu dikasih ultimatum Mursi pada saat itu. Dan akhirnya dalam waktu yang singkat tentu Mursi nggak bisa mengembalikan situasi ekonomi, akhirnya direbut paksalah kekuasaannya pada tahun 2013 akhir kira-kira, dan itu menewaskan sekitar 1.000 rakyat Mesir, tentunya melanggar hak asasi manusia juga, dan melukai ratusan warga Mesir juga, seperti itu. Nah, pernah ada cerita dari kawan Rizya yang dia adalah salah satu anggota Hizbut Tahrir Mesir. Dia seorang aktivis gitu kan, ketika berbincang dengan kawannya di telepon, mendiskusikan terkait politik Mesir, akhirnya ternyata teleponnya disadap
pada keesokan harinya didatangi oleh militer Mesir, tentara Mesir, didatangi sekitar 5 orang tentara Mesir untuk menangkap dia. Dan dia dimasukkan ke penjara, di mana penjara tersebut tuh rahasia. Jadi bukan penjara yang biasanya kriminal biasa ditempatkan gitu. Jadi penjara tersebut kan ketika dia ditangkap tuh dinyalain Sherlock gitu ya, live location dikasih ke temennya gitu. Ketika masuk ke daerah Darosah, nah setelah itu sinyalnya hilang, udah nggak ada lagi, nggak kebaca, nggak kedetek gitu. Jadi belum ketahuan nih lokasi penjaranya itu di mana gitu. Jadi macam-macam sama Sisi langsung diculik kayak gitu sistemnya. Dan Mesir ini sebenarnya sampai saat ini adalah negara yang siaga perang ya Pak, terutama di dataran Sinai yang berbatasan langsung dengan Israel gitu kan. Karena ini berawal pada tahun 1967 ketika itu terjadi peperangan antara Mesir. Sebenarnya ada 4 negara yang perang, Mesir, Yordania, dan satu lagi Suriah, dan satu lagi Israel. Jadi biasalah ya sifat Israel mencapluk wilayah negara orang sana sini gitu kan. Dicapluk perlahan. Akhirnya dataran Sinai dari Mesir mau dicapluk sama Israel, dan akhirnya perang di sana yang dinamakan Ghazwatu Sittatul Ayyam gitu kan. Yang pada akhirnya perang 6 hari tersebut dimenangkan oleh Israel. Akhirnya dataran Sinai direbut oleh Israel. Dan kemudian Mesir melaksanakan serangan balasan gitu kan. Serangan balasan pada saat ketika setelah orang Yahudi melaksanakan hari raya Yom Kippur. Jadi mereka sedang lengah. Dadakan banget itu serangan dilakukan oleh pemerintah Mesir saat itu, yang saat ini dikenang dengan Perang Sittah Oktober. Jadi kalau bahasa kitanya Perang 6 Oktober gitu. Pada tahun 1973. Dan Mesir memenangkan peperangan tersebut. Akhirnya dataran Sinai kembali direbut oleh pemerintah Mesir. Seperti itu. Jadi bisa dibilang kalau Sisi ini adalah boneka, tapi bonekanya tuh nggak dipegang satu negara. Ketika Amerika sedang di atas angin, dia merapat ke Amerika. Ketika Cina di atas angin, merapat ke Cina gitu. Jadi antara blok barat dan timur tuh dia stabil gitu, dia lebih pinter gitu. Dan selanjutnya tentu kalau berbicara tentang negara Mesir pasti mikirnya negara yang punya banyak memoris, punya banyak kenangan, banyak sejarah ya. Yang ini sebenarnya ada gambarnya gitu. Bapak mungkin udah pada tahu ya, ada namanya piramid yang berada di kawasan Giza. Sebenarnya namanya tuh piramid Giza pakai jim, cuma karena lahjah orang Mesir huruf jim tuh jadi pakai go. Jadi Giza menjadi Riza gitu. Jadi dia nggak susah banget ngomong huruf jim tuh, jadi bawaannya tuh green kayak gitu. Kemudian di sana ada temple atau kuil yang bernama Abu Simbel, besar sekali. Jadi ada patung Firaun di sana, patung Firaun dari masa ke masa, raja pada masa itu. Gede sekali, patungnya raksasa gitu kan, tinggi sekali, yang berada di sekitar kawasan Luxor. Kemudian ada Sphinx, patung singa, dan ada Fayum juga, air terjun di Fayum, tempat Nabi Yusuf dahulu tinggal, nama daerahnya Fayum. Kemudian ada Citadel Salahuddin, yaitu bangunan yang dibangun pada ketika zaman Salahuddin Al-Ayyubi, dan ada kota Kairo sendiri. Aduh, agak sulit nggak digambarkan ya. Nah, spesial Ramadan ini sebenarnya Riza pingin banget ngeliatin video suasana Ramadan di Mesir sebelum Corona datang ya. Seru sekali soalnya. Ada namanya kebudayaan, udah kebiasaan adat istiadat turun menurun dari zaman nenek moyang terdahulu. Ada namanya ketika Ramadan tiba tuh Maidatur Rahman atau hidangan Tuhan. Jadi dermawan Mesir yang punya dana lebih gitu, membuka lapak makan meja ada di gang-gang kecil atau di pinggir-pinggir jalan yang isinya tuh hidangan makanan, dan makanannya tuh Pak
untuk menjelang buka tuh nggak tanggung tanggung. Kalau mungkin kita kan seringnya takjil, kolak gitu ya, kolak dan makanan kecil lainnya. Kalau ini ayam bakar, beras basmati, ayam bakarnya tuh bakakak pak, bakakak gede. Kemudian beras basmati ada daging kambingnya. Mungkin yang udah pernah makan nasi kebuli itu nasi kebulinya benar-benar original ya pak, bumbunya asli dan apa namanya dagingnya gede-gede, ada jelly juga, pokoknya komplit. Mereka all out untuk menyiapkan bulan Ramadan, menyediakan para kaum shaimin yang puasa gitu kan. Kemudian biasanya orang Mesir menjelang Ramadan ini sudah menyiapkan lampion-lampion pak, lampion-lampion khas Arab yang dipasang di depan rumahnya, di ganggang. Jadi biasanya di bulan Ramadan itu berkilauan gitu. Indah sekali ya, jadi rindu, kangen. Mungkin dan ketika bulan Ramadan sendiri biasanya mahasiswa Indonesia yang memiliki suara bagus dan hafalan yang banyak dipanggil ke rumah-rumah untuk melaksanakan sholat tahajud. Jadi masyarakat mahasiswa dipanggil ke rumah untuk menjadi imam tahajud di sana. Dan itu mahasiswa biasanya yang dapat giliran atau panggilan dari orang Mesir tuh senang banget karena merasa wah alhamdulillah berarti kepake gitu. Terus dikasih uang juga lumayan buat nambah-nambah uang jajan gitu. Dan uangnya pun lumayan juga gitu. Dan mungkin sepertinya cukup dari Rizya untuk penyampaian kali ini gitu. Sebenarnya masih banyak tapi mohon maaf bila banyak kekurangan. Alhamdulillah insyaallah minggu depan kita telah memasuki bulan Ramadan 1442 Hijriah. Kita saatnya bersama-sama merenungi diri, bersama-sama kita leburkan segala kesalahan, segala bentuk kekhilafan kita dengan saum, dengan amal soleh yang tentunya diiringi dengan keikhlasan agar saum dan amal soleh kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Selamat menunaikan ibadah puasa 1442 Hijriah. Semoga Allah memberikan kelancaran, kenyamanan kita untuk berpuasa, dan Allah mencukupkan rezeki kita selama bulan puasa ini dan seterusnya gitu. Mungkin seperti itu aja dari Rizya. Kurang lebihnya mohon maaf. Segala bentuk kebenaran hanyalah datang dari Allah dan kesalahan datang dari Rizya dan syaitan. Billahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu anna ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.